dengan aplikasi Rapid Manner. Sebelum kami masuk pada materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Sonia Lumbantoruan dengan NPM 22115200042. Perkenalkan, nama saya Diana Muja Sigalingging dengan NIM 221520047. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviani Gulto dengan NPM 221520005. Oke guys, bye-bye. Bye-bye, selamat menyaksikan. Apa itu regresi linear? Regresi linear merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya variabel bebas, terikat, konstanta, dan koefisien regresi. Dalam pemecahan beberapa kasus, regresi linear memiliki tingkat akurasi yang lebih baik di dalam konsep analisis sebuah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear secara sederhana. Langkah pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear secara sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Keempat, hitung X kuadrat dan Y kuadrat serta XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus. Yang keenam, buatlah model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Berikut studi kasusnya, yaitu seorang engineering ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah catat yang diakibatkannya sehingga dapat diprediksi atau meramalkan jumlah catat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineering tersebut kemudian pengambilan data selama 30 hari terhadap rata-rata atau min suhu ruangan dan jumlah catat produksi. Berikut adalah pengaplikasian aplikasi Rapid Manner. Sebelumnya kami sudah membuat data pada Excel, lalu kita masuk pada aplikasi Rapid Manner-nya. Lalu setelah itu kita klik import data. Setelah kita klik import data, kita klik My Computer, lalu kita klik folder di mana kita menyimpan data tersebut. Kita klik data regresi linear, lalu kita klik next. Setelah itu kita klik next, lalu finish. Lalu kita ganti nama filenya menjadi data, lalu kita klik ke local repository, lalu klik yes, finish, lalu klik yes. Oke, saya tidak tunggu, kita masuk ke desain selanjutnya. Oke, setelah itu kita cari linear regresi, lalu setelah itu kita drag. Setelah kita drag lagi data yang sudah kita ambil tadi. Setelah itu kita klik load pada data editor. Setelah itu kita klik data, lalu klik OK. Klik kanan pada hari ke, lalu modify attribute, lalu kita ganti atribut special role-nya menjadi ID. Begitu juga langkah selanjutnya untuk jumlah catat, kita klik kanan, klik modify attribute, lalu setelah itu kita ke atribut special role, kita ganti menjadi label. Kita apply. Lalu setelah itu kita hubungkan dari retrieve data ke linear regression. Setelah itu dari linear regression kita disambungkan ke REST. Lalu kita run. Kita boleh lihat untuk konstanta A-nya itu minus 24,38 itu sama. Begitu juga dengan yang koefisiennya 1,45. Selanjutnya di sini saya akan mengimport data. Di sini saya mencari Excel yang sudah tersimpan di dokumen data regresi linear, lalu next. Di sini saya pilih sheet 2-nya. Next. Finish. Untuk selanjutnya di sini saya akan merename dulu data regresi linear menjadi hasil regresi.
Untuk hasil regresi ini kita drag. Lalu untuk operator kita cari apply model. Lalu kita drag. Oke. Selanjutnya pada data editor kita pilih database hasil regresi. Lalu kita klik kanan untuk hari, kita modify. Atribut spesial kita ganti menjadi ID. Lalu kita apply. Begitu juga dengan jumlah cacat, kita modify menjadi label. Lalu kita apply, kita save. Lalu kita hubungkan antara hasil regresi dan apply model. Kita hubungkan juga. Di sini kita hapus dulu penghubungan antara linear regression dan rest. Kita hubungkan linear regresi dan apply model. Lalu di sini kita hubungkan apply model ke rest. Kita juga dengan mode-nya. Kalau kita run, di sini terjadi kesalahan. Nah, seharusnya di linear regression itu dihubungkan antara mode linear regression ke mode apply model. Nah, ini dia hasilnya. Untuk rata-rata 1,45 dan untuk konstanta ada min 24,38. Sudah sama dengan eksak. Oke. Untuk studi kasus yang kedua, di sini saya akan import data my computer. Saya akan buka LTL Manner untuk mencari datanya yang berupa data Excel. Di sini saya akan memilih data regresi customer. Saya next. Di sini saya akan mengganti nama datanya menjadi linear. Oke, finish. Saya akan masuk ke tampilan desain. Di sini saya akan mendrag database linear pada proses. Lalu pada operator saya akan mencari linear regression. Kemudian saya drag. Pada data editor saya klik load local repository, saya klik linear, oke. Pada customer klik kanan, modify atribut pada special role-nya kita ganti menjadi ID, baru klik apply. Itu juga dengan Y. Pada atribut Y kita ganti special role-nya menjadi label, baru apply, baru kita save. Baru kita akan hubungkan retrieve linear dengan linear regression. Begitu juga dengan linear regression mode pada restnya. Kita akan buat garis penghubung. Begini tampilan resultnya setelah kita run. Di sini untuk interceptnya minus 11, sama dengan tampilan pada Excelnya 11.5.8. Oke, untuk proses selanjutnya kita import data lagi, klik my computer. Pada alternya kita akan mencari datanya, yaitu data regresi customer. Sheetnya kita ganti menjadi sheet 2, dimana untuk Y-nya kita kosongkan, baru kita next. Untuk nama datanya kita ganti menjadi hasil linear.
kita finish. Oke, di sini Y-nya sudah dikosongkan. Kita masuk ke desain. Kita drag database linear hasil pada proses. Begitu juga dengan linear regressionnya pada operator. Kita drag ke bagian proses. Selanjutnya ada apply mode. Model kita drag juga pada bagian proses. Kita klik pada local repository, kita klik hasil linear. Kita klik load local repository, kita klik OK. Di sini kita akan mengganti juga customer, klik kanan pada atribut special role-nya kita ganti menjadi ID, kita apply. Begitu juga dengan atribut Y, kita modify atribut menjadi label, kita apply. Baru setelah itu kita save. Oke, di sini kita akan menghubungkan retrieve hasil linear dengan apply model. Untuk linear regressionnya kita hapus, kita ganti garis penghubungnya dari linear regression ke apply model. Di sini garisnya sudah terhubung antara linear regression dengan apply model, begitu juga dengan retrieve hasil linear dengan apply model. Selanjutnya kita buat garis penghubung antara apply model dengan rest, baru kita run. Oke, di sini kita dapat melihat hasil runnya. Kita klik example set. Pada apply model di sini sudah ada C1 dimana atribut Y-nya masih kosong. Begitu juga dengan pada Excel-nya hasilnya sudah sama. Sini dapat kita melihat Y-nya tabel pada Excel dan juga tabel pada Rapid Miner-nya sudah sama. Oke, sampai sini.